Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat datang di podcast Nikade Ari Martina. Nah, di podcast kali ini Tina akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Nah, kali ini Tina akan membahas ajaran Trimala, yaitu dampak perilaku Trimala. Nah, di mana Trimala ini sangat penting di dalam ajaran agama Hindu. Nah, maka dari itu, yuk kita bersama-sama belajar dan memahami mengenai dampak perilaku Trimala. Nah, di sini Tina tidak sendiri. Nah, tentunya Tina ditemani dengan narasumber Tina, yaitu Kakak Putri. Nah, Om Swastiastu Kak Putri. Om Swastiastu. Kak Putri, di sini Tina ingin ngajak Kak Putri berbincang-bincang nih mengenai dampak perilaku Trimala. Nah, tentunya di sini Tina memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin Tina tanyain ke Kak Putri. Apakah Kak Putri mau nih berbincang-bincang sama Tina? Tentu saja mau dong. Nah, kalau gitu biar tidak lama, Tina mau mulai saja ya pertanyaan yang Tina mau tanyain ke Kak Putri. Nah, pertanyaan pertama nih Kak Putri ya, bagaimana sih menurut Kak Putri dampak yang dihasilkan dari Trimala? Nah, jadi di sini Kak Putri mau ngejelasin ya sedikit ya yang Kak Putri tahu tentang dampak yang dihasilkan dari Trimala itu sendiri. Nah, sebelumnya di sini Kakak mau ngejelasin kalau Trimala itu kan dari tri itu artinya 3 dan mala itu artinya ketidakbaikan, bisa keburukan juga bisa, kotoran pun juga bisa. Intinya yang buruk-buruk yang melekat di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, Trimala itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada moha, yang kedua ada mada, dan yang ketiga ada kasmala. Itu sih ya yang Kak Putri tahu, kalau nggak salah, karena Kak Putri sempat juga belajarkan dulu tentang hal ini, dimana ketiga bagian itu sendiri memiliki dampaknya masing-masing. Itu kayak moha ya. Moha itu adalah pikiran yang kotor atau berpikir yang tidak baik. Itu sih ya setahu kakak. Jadi contohnya gini ya, kalau udah pikiran kita itu kotor, otomatis kan perkataan kita, perbuatan kita tuh juga bakalan ikut kotor. Maka dari itu, ketika pikiran kita berada pada ketidakbaikan, maka bisa dipastikan perkataan dan perbuatan itu kan otomatis ya itu langsung nggak bagus gitu. Nah, jadi dia tuh bakalan memunculkan dampak untuk diri kita sendiri juga, untuk orang lain yang mendengarkan pun juga seperti itu. Nah, terkadang dari perkataan kita itu akan memunculkan kayak sifat iri hati atau menginginkan sesuatu milik orang lain, ataupun bisa saja kita berpikir atau berprasangka buruk kepada orang lain yang ujung-ujungnya nanti akan merugikan kita sendiri. Ya, kalau orang itu benar seperti itu, kalau tidak bagaimana? Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, yang kedua ada mada. Mada itu kalau nggak salah menurut kakak ya, artinya itu kayak perkataan yang tidak baik atau perkataan kotor. Seperti kata pepatah ya, mulutmu adalah harimaumu. Pernah nggak sih dengar pepatah itu? Pernah Kak Putri, tapi kayaknya hanya sepintas-sepintas saja Tina pernah dengarnya. Nah, jadi kakak simpulin ya, kayak dari pepatah itu sudah bisa menjelaskan kan kepada kita bahwa apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan yang sangat besar untuk diri kita sendiri. Bukan cuma diri kita sendiri aja, tapi untuk orang lain juga yang mendengarkan gitu loh. Jadi menurut kakak di sini kita harus hati-hati banget dalam berbicara, karena dari dampak perkataan yang tidak baik itu di kehidupan kita sehari-hari nih ya, pasti kita pernah sesekali melontarkan kata yang tidak baik itu kepada orang lain, orang terdekat kita ya. Contohnya tuh kayak orang tuanya Tina sendiri, pasti Tina pernah aja kan gitu, nggak sengaja gitu mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada teman, kepada guru atau siapapun itu. Seperti kayak contohnya menuduh orang tanpa bukti, berbohong, ataupun berkata kasar. Maka dari itu sih alangkah baiknya kita untuk selalu mengendalikan ya. Nah, jadi intinya itu berhati-hatilah
untuk berbicara, untuk berkata. Jangan sampai perkataan kita itu nanti akan menyakiti hati seseorang gitu. Lebih baik kan kita berbicara tuh kayak secukupnya aja gitu loh, jangan dan menahan diri ya, yang pastinya jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Lebih baik kita membuat hati seorang itu tenang dan sejuk dengan perkataan kita yang santai ataupun santun, sopan gitu, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Bukan justru sebaliknya ya, kayak tadi, kayak arti dari made itu sendiri, karena itu bisa merugikan kita. Kita bakalan bisa dijauhin temen, atau enggak orang itu bisa benci sama kita, bisa dendam. Itu kan enggak baik juga kan ke depannya untuk kita. Nah, jadi yang ketiga ya, ini yang terakhir, kasmala ini, menurut kakak itu artinya kan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan kotor. Jadi contohnya kayak perbuatan yang kita lakukan di keseharian kita nih ya, itu adalah cerminan dari kepribadian diri kita sendiri. Kayak orang itu juga bisa menilai kita itu dari kepribadian kita kan. Jadi kalau kita tuh kepribadian kita baik, perbuatan kita baik, otomatis orang-orang itu, wah ini orangnya tuh baik gitu. Ngerti kan Tina maksudnya dari hal itu? Ngerti Kak Putri. Kalau misalnya kalau kita udah berperilaku atau melakukan perbuatan yang baik, orang tuh pasti akan melihat kita bahwa kita tuh orang baik. Tapi kalau kita udah berbuat yang tidak baik ataupun merugikan orang, itu tuh pasti orang tersebut tuh nganggap kita udah tidak baik lah perbuatannya, pasti Kak Putri. Seperti itu Kak Putri ya? Iya, makanya kita tuh harus menjaga sekali perbuatan kita, karena orang itu akan kayak, intinya ya bahasa Inggrisnya tuh kayak ngejudge kita gitu loh, ngejudge kita dari cover. Makanya kalau kalian tuh nggak mau dijudge sama orang tuh langsung ini tuh nggak baik nih gitu, jadi kalian ini tuh maaf ya, ini maksudnya kayak gitu, gini, maaf ya itu orang tuh nggak baik gitu misalnya, cuman karena kita ngomong kasar padahal hati kita tuh nggak bermaksud kayak gitu loh maksudnya kakak. Jadi otomatis kita tuh harus menjaga perkataan kita dulu di luarnya, baru dia orang-orang itu bisa menilai kita. Tapi memang sih ya di situ kita nggak bisa juga memungkiri ya, maksudnya orang-orang itu mau berkata baik atau buruk kepada kita. Intinya diri kita sendiri aja dulu yang dijaga agar tidak berkata kasar, berkata yang buruk terhadap orang lain gitu. Dan juga berpikiran yang buruk terhadap orang lain, biar kita tuh nggak kayak mikirin orang langsung memvonis gitulah istilahnya, orang itu nggak baik. Itu kan juga pikiran kita itu kan yang kotor gitu loh maksudnya kakak. Wah, terima kasih nih Kak Putri. Nah, sekarang Tina mau pertanyaan selanjutnya nih, boleh nggak? Boleh banget dong. Bagaimana menurut Kak Putri cara yang bisa dilakukan untuk mampu mengendalikan trimale ini dalam kehidupan seseorang, atau misalnya dalam kehidupan Kak Putri nih? Okay. Kan gimana sih menurut Kak Putri caranya ya? Iya. Baik, di sini kakak mau ngejawab ya pertanyaan dari Tina. Sebelumnya makasih sih ya pertanyaannya. Di sini menurut kakak ya, kalau di pribadi kakak sendiri, cara yang bisa kita lakuin itu ya tentunya yang pertama harus rajin sembahyang, rajin mendekatkan diri sama Sang Yang Widi, dan yang pasti ya nggak boleh kita lewatin secapek-capek apapun kita, pokoknya sesusah-susah apapun kita harus tetap bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan sama Ide Sang Yang Widi. Selanjutnya itu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan cuman kehidupan kakak aja, tapi kehidupan Tina pasti ada juga. Kayak kita tuh harus, contohnya ya, kita harus menuruti nasihat orang tua kita kalau kita lagi di rumah. Sedangkan kalau di sekolah, berarti kita tuh otomatis harus nurutin guru kita, kayak harus menghormati guru kita. Apapun yang dikasih tahu sama guru kita harus turutin, kita harus jalanin, kita harus hormatin itu. Selalu melakukan kegiatan yang bermanfaat juga untuk diri kita, seperti misalnya belajar atau dengan berolahraga. Dan yang terakhir tentunya seperti berpikiran yang baik, berkata yang baik, dan berperilaku yang baik. Nah, kurang lebih seperti itu Tina.
Wah, terima kasih banyak Kak Putri. Nah, sebelum mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, Tina mau menyimpulkan sedikit mengenai trimale atau dampak perilaku trimale, yaitu ada moha, pikiran kotor, dampak perilakunya bisa iri hati atau cepat berprasangka buruk kepada orang lain. Ada mada, perkataan kotor atau tidak baik, dampaknya bisa seperti menuduh orang tanpa bukti, berkata kasar, dan yang terakhir adalah kasmala, perbuatan kotor atau tidak baik, dampaknya itu seperti mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, adapun cara untuk mengendalikan trimale, yaitu seperti kita harus rajin sembahyang dengan cara menuruti nasihat orang tua atau guru, ataupun dengan cara melakukan hal-hal positif seperti belajar atau berolahraga. Nah, itu tadi bincang-bincang Tina dan Kak Putri. Semoga dapat bermanfaat. Dan tentunya Tina memohon maaf jika terdapat sedikit salah kata atau pengucapan. Akhir kata, Tina tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.